Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu ya. Oke, saya di sini sebagai moderator akan memulai pertemuan pada kali ini. Di mana kali ini akan membahas aliran dan mazhab dalam filsafat yang disampaikan oleh dari Dia Safia dan Swastika Alia. Bagi yang bertugas, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktu yang diberikan. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang aliran dan mazhab dalam filsafat. Untuk materi kali ini kita merujuk sepenuhnya dari buku yang berjudul Filsafat Ilmu karangan Dr. Ahmad Susanto. Aliran dan mazhab filsafat. Yang pertama adalah aliran materialisme. Aliran materialisme mengatakan bahwa materi itu ada sebelum jiwa atau self. Jadi bumi itu ada sebelum manusia. Dan dunia materi adalah yang pertama, sedangkan pemikiran tentang dunia adalah nomor 2. Materialisme modern mengatakan bahwa alam atau universe merupakan kesatuan material yang tak terbatas. Alam termasuk di dalamnya sebagai materi dan energi, gerak atau tenaga. Selalu ada dan akan tetap ada. Dan bahwa alam atau world adalah realitas yang keras atau benda padat, dapat disentuh, materi objektif yang dapat diketahui oleh manusia. Terdapat 2 bentuk aliran materialisme, yaitu yang pertama adalah materialisme mekanik. Materialisme mekanik mengatakan bahwa semua bentuk dapat diterangkan menurut hukum yang mengatur materi dan gerak. Semua kejadian dan kondisi adalah akibat yang lazim dari atau bentuk-bentuk yang lebih tinggi atau lebih kompleks. Bentuk yang lebih tinggi tidak mengandung materi atau energi baru, sehingga semua proses alam, baik inorganik ataupun organik, telah dapat dipastikan dan dapat diramalkan jika segala fakta tentang kondisi sebelumnya dapat diketahui. Yang kedua adalah materialisme dialektik. Dengan tokoh utamanya yaitu Karl Marx. Pada tahun 1818 sampai dengan 1883. Beliau menilai bahwa dunia misterius itu konstan, baik dalam gerak, perkembangan maupun regenerasinya. Materi adalah yang primer, sedangkan ide atau kesadaran adalah sekunder. Lalu selanjutnya adalah idealisme. Idealisme menekankan akan akal atau mind sebagai hal yang lebih dahulu, primer, daripada materi. Bahwa akal itulah yang real dan materi hanyalah merupakan produk sampingan. Idealisme mengatakan bahwa realitas terdiri dari ide-ide pikiran, akal, mind, atau jiwa, self, dan bukan benda materi dan kekuatan. Aliran idealisme sendiri dapat dikelompokkan ke dalam 3 kelompok besar, yaitu idealisme subjektif, immaterialisme, idealisme objektif, dan idealisme personal atau personalisme. Pertama, aliran idealisme subjektif, imperialisme. Juga sering disebut dengan sebutan aliran mentalisme atau fenomenalisme. Menurut aliran idealisme subjektif, imaterialisme ini, akal jiwa dan persepsi-persepsinya atau ide-idenya merupakan segala yang ada, tetapi hanya ada dalam akal yang mempersepsikannya. Untuk idealisme yang kedua akan dijelaskan oleh rekan saya, yakni Swastika Alia. Baiklah, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Dea. Yang kedua, yakni aliran idealisme objektif.
Menurut aliran idealisme objektif ini, pikiran adalah esensi dari alam, dan alam adalah keseluruhan jiwa yang diobjektifkan. Tokoh pertama idealisme objektif adalah Plato, yang membagi dunia dalam dua bagian, yaitu dunia persepsi dan alam di atas alam benda, yaitu alam konsep, ide, universal, atau esensi yang abadi. Termasuk di dalamnya adalah tema filsafat Hegel, Georgi Wilhelm Friedrich Hegel pada tahun 1770 sampai 1831 dengan idealisme mutlak atau idealisme monistik. Yang kedua yakni positifme. Positifme berasal dari kata positif yang berarti faktual, yaitu apa yang berdasarkan fakta. Menurut positifme, pengetahuan kita tidak pernah boleh melebihi fakta-fakta. Positifme seperti empirisme mengutamakan pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Perbedaan positifme dengan empirisme adalah bahwa positifme tidak menerima sumber pengetahuan melalui pengalaman batiniah, tetapi hanya mengandalkan fakta-fakta belaka. Positifme pertama kali diperkenalkan oleh Auguste Comte pada 1798 sampai 1857 yang dilahirkan di Montpellier. Karya utama Auguste Comte yang paling terkenal adalah Cours de Philosophe Positif atau kursus tentang filsafat positif. Sekian presentasi dari saya dan Dea Safira. Apakah bisa didengar? Bisa. Baik, waktu kami kembalikan kepada moderator. Bagaimana? Oke, sudah. Jadi dari penjelasan tadi, maka diberikan kesempatan maksimal 3 pertanyaan untuk sementara. Bagi yang ingin bertanya, silahkan open mic-nya. Mau bertanya. Oke, monggo silahkan. Pas waktu materi positifme, yang kan di situ ada kata-kata perbedaan positif
dengan empirisme adalah bahwa positifisme tidak menerima sumber pengetahuan melalui pengalaman batiniah. Bisa beri contoh sumber pengetahuan melalui pengalaman batiniah itu seperti apa gitu. Terima kasih. Oke, pertanyaan dari saudara Anissa yaitu perbedaan positivisme dan materialisme. Nah, itu kan ditanyakan positivisme itu tidak menerima pengalaman dari batiniah. Jadi pertanyaannya itu adalah seperti apakah sih pengalaman batiniah itu? Jadi monggo dijelaskan oleh pemateri. Gimana pemateri? Apakah bisa menjawab atau mungkin dari teman-teman yang lain bisa membantu menjawab? Mungkin saya akan menjawabnya. Menurut yang saya tahu, pengalaman batiniah terjadi ketika manusia memiliki kesadaran terhadap aktivitasnya sendiri dengan cara mengingat, menghendaki, meyakini, dan sebagainya. Oke, kalau diterima jawaban dari Swastika. Kalau menambahi saya sendiri, pengalaman batinnya itu berhubungan dengan agama itu seperti ketuhanan. Jadi pengalaman batinnya itu seperti spiritualisme seperti itu. Itu yang dijelaskan di jurnal kasusnya. Oke, bisa diterima oleh saudari Anissa atau gimana? Ini masih bertanya kah? Mau bertanya ta? Ya, Kalau saya bertanya. Bisa tidak, moderator? Bisa tidak, masih bertanya nih. Oke, silakan kepada saudara Yahdi. Oke, siap. Terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan. Saya akan bertanya. Berkaitan dengan idealisme ya. Pertanyaannya yaitu bagaimana filsafat memandang idealisme dalam pendidikan. Ya, terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, maaf bisa diulangi lagi. Ya, siap-siap. Berkaitan dengan idealisme. Soalnya bagaimana filsafat memandang idealisme dalam pendidikan. Yang terakhir memandang itu apa, saudara Yahdi? Izin Bagaimana filsafat mengulangi, memandang idealisme dalam bagaimana filsafat memandang idealisme dalam pendidikan? Ya. Maaf, ada Siap, suara. siap. Oke, menurut dari pertanyaan saudara Yadi, bagaimana filsafat memandang idealisme dalam pendidikan? Jadi mungkin pemateri bisa menjawabnya. Silahkan kepada pemateri.
Apakah pemateri dilemparkan ke teman yang lainnya atau gimana? Izin mencoba menjawab. Idealisme merupakan salah satu aliran filsafat pendidikan yang berpaham bahwa pengetahuan dan kebenaran tertinggi adalah ide. Jadi, kalau dalam pendidikan, idealisme itu kan dalam pendidikan itu memerlukan pengetahuan dan ide-ide. Jadi ya itu. Mungkin bisa ada yang bisa menambahkan. Yang ingin menambahkan dipersilahkan. Ayo ada tambahan, jelaskan kan tadi kalau menurut saudara Dea itu kebenaran tertinggi adalah ide. Nah itu apakah sudah diterima kalau dari saudara Yadi atau gimana? Atau mungkin ada yang menambahi? Silahkan. Halo, gimana teman-teman? Apakah ada yang menambahi atau mungkin ada yang bertanya lagi? Ini gimana yang lainnya? Sudah insya Allah, sudah selesai. Oke, nggak ada yang bertanya lagi. Oke, disimpulkan ini, sudah? Atau gimana? Halo? Sudah insya Allah, sudah paham. Oke lah, disimpulkan bahwa pada pertemuan kali ini yaitu membahas tentang aliran dan mazhab dalam filsafat. Ya ini bahwa materialisme itu ada, materi itu ada sebelum pada manusia dan ada dan selalu ada. Dan materi dibagi menjadi dua, yaitu adalah materi mekanik dan materi mekanik dan materi yang diprediksi. Dialektika. Oke, untuk pertemuan kali ini kita sudahi. Sekian, apabila ada kesalahan tutur kata mohon dimaafkan dan apabila ada kelebihan monggo diterima. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak file